Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'du. Yang saya banggakan siswa-siswi sekalian, yang mudah-mudahan pada pertemuan ketiga kali ini kita diberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita dapat belajar mengajar secara konsentrasi walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan ketiga ini kita bahas tentang perbedaan, persamaan, hikmah, sujud tilawah dan sujud syukur, ya. Nah, setelah kita mengupas dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sujud syukur dan sujud tilawah, maka kita perlu menarik kesimpulan dengan mengambil persamaan, perbedaan, dan hikmahnya. Paham ya anak-anakku? Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, yang pertama adalah bahwa sujud tilawah dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an 15 ayat. Yang kedua, perbedaannya adalah sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat. Yang ketiga, sujud tilawah bisa dilakukan di luar maupun di dalam sholat. Boleh tuh. Kalau sujud syukur di luar, hanya di luar sholat. Tapi ketika ayat sajadah, ketika sujud tilawah dilakukan boleh di dalam maupun di luar sholat. Yang keempat, sujud syukur dikerjakan ketika memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari mara bahaya. Dari sebabnya aja beda, ya. Kalau sujud tilawah dilakukan karena mendengar ayat sajadah. Kalau sujud syukur dikerjakan karena memperoleh rahmat, kenikmatan, atau terhindar dari mara bahaya. Cara melakukannya pun, kalau sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat, sedangkan sujud tilawah dilakukan boleh di dalam sholat maupun di luar sholat. Selanjutnya persamaannya. Nah, lanjut ke persamaan sujud tilawah dan sujud syukur. Yang pertama adalah kedua sujud ini dilakukan satu kali saja. Ya, dilakukan satu kali, enggak dua kali. Terus yang kedua, keduanya menjadi bukti tunduk dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecil, makhluk semuanya kecil kecuali Allah. Ya, yang besar Allahu Akbar. Selanjutnya yang ketiga, bacaan sujud syukur sama, ya, tapi ada juga yang beda. Tapi pada dasarnya sama. Selanjutnya hikmah, ya. Langsung kita kebut supaya ini video meganya nggak terlalu, ukurannya nggak terlalu gede, ya. Hikmah sujud tilawah. Nah, ini kita bahas hikmah sujud tilawah dulu, baru sujud syukur. Yang pertama, mendidik jiwa agar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendidik kita agar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, hikmahnya sujud tilawah adalah mendidik manusia agar terbiasa melakukan amalan-amalan para malaikat, ya. Para malaikat itu bersujud sampai hari kiamat, saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak manusia, cuma sholat dikasih
5 waktu aja. Ntar sholat, ntar enggak, ntar sholat, ntar enggak, ntar sholat, ntar enggak. Gampang ya. Beda makanya ya. Salah juga bukannya setan manusia mah. Bener juga bukannya malaikat. Tapi kita sebagai manusia adalah bagaimana ketika sudah melakukan kesalahan, jangan sampai terulang kembali kesalahannya. Artinya bertaubat ya. Terus hikmah sujud tilawah yang ketiga adalah mengusir gangguan setan. Nah, kalau kita sudah selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita ya, dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setan pun tidak akan berani mengganggu. Yang keempat, menambah syiar dan indahnya ajaran Islam. Syiar sebagai dakwah kita kepada orang lain ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, itu adalah salah satu dakwah. Nah, sujud tilawah merupakan syiar dan indahnya ajaran Islam. Yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Ya, oleh karena itu maka sudah sepatasnya ya, kita sebagai hambanya kalau pengen sesuatu maka kejarlah ya, tapi dengan catatan harus di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah ya. Paham anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan paham ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami, sehingga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk orang lain, khususnya adalah kita sendiri ya. Baik, untuk tugasnya silahkan kalian buka LKS halaman 7 diisi ya. Paham ya? Oke, kalau paham mungkin sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan COVID selalu cepat berlalu sehingga kita bisa dapat tatap muka kembali. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.